Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan fikrah falsafiyah yang akan membahas setan dalam pandangan Islam. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, agama Zoroaster atau Mazdakiyah menganggap alam ini diciptakan oleh dua oknum, Ahura Mazda dan Ahriman. Ahura Mazda adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang bijaksana, yang berdiri sendiri dan abadi dan tidak terbatas, yang selalu menciptakan kejujuran, kebaikan bagi manusia. Sebaliknya Ahriman, atau yang ada yang menyebut Agramainyu, adalah kekuatan jahat. Dia merupakan musuh Tuhan Ahura Mazda yang Maha Kuasa. Dua kekuatan ini saling berperang dan berebut pengaruh. Ahriman dianggap sebagai asal-usul penciptaan kejahatan, kepalsuan, bencana, keburukan, dan hal-hal lain yang membahayakan, seperti penyakit, binatang-binatang buas dan berbisa, seperti kalajengking dan ular. Begitu juga menciptakan peperangan, tanah-tanah tandus, masa pacaklik, dan sebagainya. Pokoknya yang mengakibatkan kerugian manusia itu dianggap perbuatan atau ciptaan Ahriman. Dan sebagian orang Islam ada yang berkeyakinan bahwa Allah dan setan sebagai dua kutub yang bertentangan satu sama lain. Kalau ada orang Islam yang mempercayai bahwa Allah di satu kutub dan di kutub lainnya adalah setan, berarti kepercayaan itu atau keyakinan itu adalah pengaruh daripada kepercayaan Zoroaster atau Mazdakiyah, di mana mereka mempunyai keyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh dua oknum. Kalau dalam agama Zoroaster itu mengatakan Ahura Mazda dan Ahriman, maka di dalam Islam itu antara Allah dan setan. Allah di satu kutub, setan di kutub yang lain. Lalu apakah perbedaan antara Ahriman yang terdapat dalam keyakinan Zoroaster dan setan dalam agama Islam? Perbedaan antara konsep Ahriman dalam kepercayaan Zoroaster dan Mazdakiyah dan konsep setan dalam syariat Islam, perbedaannya itu seperti langit dan bumi. Jauh sekali bedanya. Dalam pandangan dunia Islam, alam ini tidak terbagi dalam dua bagian, kebaikan dan kejahatan. Alam yang diciptakan oleh Tuhan Ahura Mazda dan alam yang diciptakan oleh Ahriman. Juga tidak ada sesuatu pun dari yang telah diciptakan ini yang tidak seharusnya diciptakan. Itulah pandangan Islam. Jadi semua, baik keburukan atau kebaikan, apapun itu adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Semua yang telah diciptakan di alam ini bersifat indah, ada di tempat yang tepat, dan semata-mata diciptakan oleh Allah SWT yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Lantas, di manakah pengaruh setan? Wilayah pengaruh setan berada pada batas-batas syariat, tidak mencakup wilayah penciptaan. Artinya setan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat apapun. Jadi setan tidak bisa membuat organ tubuh atau tubuh manusia. Tidak bisa membuat hidup dan mati seseorang. Tidak bisa membuat kaya atau miskin seseorang. Setan hanya bisa mempengaruhi pikiran, tidak lainnya. Setan hanya bisa memengaruhi medan perbuatan manusia yang diatur oleh syariat sebagai taklif untuknya. Ia, maksudnya setan, hanya dapat memengaruhi manusia, tidak selainnya. Tidak bisa membuat ini, tidak. Bahkan pengaruhnya pada medan perbuatan manusia
juga terbatas pada pikiran, tidak mencakup organ-organ tubuh lainnya. Misalnya tidak bisa setan itu kemudian memaksa kaki kita untuk melakukan sesuatu, untuk pergi kemana, tidak bisa. Organ kita sepenuhnya di dalam kendali diri kita sendiri, tidak dikendalikan oleh setan. Pikiran kita itulah yang dikendalikan, yang bisa dikendalikan oleh setan. Pengaruhnya pada pikiran manusia itu pun terbatas pada tindakan memunculkan keraguan atau was-was dan menampilkan kebatilan sebagai kebenaran. Al-Quran senantiasa mengungkapkan pengaruh setan ini dengan tazyin atau memperlihatkan sesuatu seakan-akan baik padahal buruk. Tashwil itu membujuk rayu dan was-was atau bisikan dan ungkapan-ungkapan lainnya. Hanya seperti itu kemampuannya setan itu. Tidak bisa menciptakan ini, itu. Tidak bisa memaksa manusia untuk melakukan sesuatu, itu tidak bisa. Hanya bisa memengaruhi pikiran. Kepercayaan akan adanya daya, akan adanya kekuatan dan kemampuan pada diri setan untuk menciptakan sesuatu di jagat raya ini, atau memiliki kemampuan tertentu yang dapat melakukan kejahatan seperti memaksa manusia berbuat zina, mencuri, dan lain-lainnya, sama sekali ditolak oleh Islam dan ditentang oleh Al-Quran. Saya ulangi, kepercayaan akan adanya daya, kekuatan, dan kemampuan pada diri setan untuk menciptakan sesuatu di jagat raya ini, atau memiliki kemampuan tertentu yang dapat memaksa manusia melakukan kejahatan seperti memaksa manusia berbuat zina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, sama sekali ditolak oleh Islam dan ditentang oleh Al-Quran. Kekuasaan setan terhadap manusia sangatlah sempit dan sepenuhnya berada di bawah kehendak manusia itu sendiri. Jika manusia menolak dan menentang ajakan setan, setan tidak bisa berkutik. Setan tidak bisa memaksa manusia melakukan sesuatu. Jadi wilayah setan itu sangat sempit, yaitu hanya sebatas menggoda, membisiki, mengajak, membujuk rayu, tidak lainnya. Orang berzina, orang mencuri, membunuh, ya karena kehendak manusia itu sendiri, bukan dipaksa setan, bukan karena setan mempunyai kekuasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, untuk memaksa melakukan perbuatan tersebut, tidak bisa. Manusia dapat memperluas kekuasaan setan atas dirinya sendiri, atau mempersempitnya sedemikian rupa sehingga melenyapkannya sama sekali. Artinya manusia mempunyai kebebasan untuk bisa menolak, memberi jalan seluas-luasnya kepada setan untuk menguasai dirinya, atau menentang atau menolak ajakan setan. Jadi manusia dapat menolak ajakan setan atau menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun." Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Al-Quran menukil jawaban setan atas orang-orang yang membuatnya dan memandangnya bertanggung jawab atas kesesatan mereka. Setan mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an ta'autukum fastajabtum li wala talumuni walumu anfusakum." Kata setan, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu manusia, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Surat Ibrahim ayat 14-22. Jadi batas pengaruh setan hanyalah menyeru dan menjadikan sesuatu terlihat indah di hadapan manusia. Dan setan tidak bisa berbuat lebih dari itu.
Dengan demikian, hikmah di balik pengaruh terbatas setan atas manusia itu adalah untuk memberikan kebebasan pada manusia. Manusia bebas memilih, bisa menolak atau menerima ajakan setan. Nilai eksistensi manusia mengharuskan, meniscayakan dirinya untuk selalu bebas memilih. Dan makhluk yang bebas selamanya harus berada pada dua persimpangan jalan. Harus berada pada dua ajakan, sehingga dia dapat merealisasikan kesempurnaan dirinya melalui pilihan otonomnya. Seperti dikatakan oleh seorang penyair, Innal kauna yub'asu ilaina binida'aini mutadzadain hatta yahtabiruna li ayyi syai'in nahnu musta'idun. Ahduma yadzabul atskiya wal akharu yughril ashkiya. Alam memanggil kita dengan dua ajakan yang berlawanan untuk menguji ke arah mana kita siap melangkah. Arah orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang durjana. Dalam pandangan dunia Islam, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengintervensi penciptaan secara mandiri. Al-Quran sama sekali tidak menafikan kemandirian semua maujud. Setiap maujud memiliki pengaruh dalam statusnya sebagai perantara terlaksananya pengaruh kehendak ilahi yang sempurna. Al-Quran menisbahkan pengaruh perantara untuk melaksanakan kehendak Allah dalam penciptaan ini kepada para malaikat. Bahkan pengaruh sekecil itu pun telah Al-Quran nafikan dari setan. Jadi setan tidak mempunyai pengaruh apa-apa, apalagi pengaruh mandiri dalam proses penciptaan. Allah adalah mandiri di dalam proses menciptakan. Tidak ada campur tangan dari setan, tidak ada ikut andilnya setan, tidak ada. Singkatnya, setan bukanlah poros yang berhadapan-hadapan dengan Allah. Bahkan bukan poros yang berhadapan-hadapan dengan para malaikat yang dapat berpengaruh seizin Allah di dalam proses penciptaan untuk melaksanakan kehendak Allah di alam semesta. Setan tidak bisa dihadap-hadapkan dengan Allah. Anggapan orang-orang kebanyakan mengenai jin berbeda dengan gambaran Al-Quran mengenainya. Dalam Al-Quran, jin merupakan makhluk seperti manusia. Mereka diberi taklif yang sama seperti taklif-taklif manusia. Perbedaannya, jin tidak dapat diindra oleh manusia. Adapun jin yang digambarkan oleh kebanyakan orang ialah makhluk seperti malaikat. Jin bisa memberi harta benda, seperti dalam cerita Aladin. Bin Salabin minta apa keluar. Itu hanya ada di dalam cerita. Jin tidak bisa berbuat seperti itu. Kalau kita membaca kisah 1001 malam, isinya jin-jin yang seolah-olah itu mempunyai kemampuan hebat seperti malaikat. Itu adalah dusta, itu hanya cerita. Al-Quran menggandengkan manusia dengan jin, sedangkan kebanyakan orang menggandengkan jin dengan malaikat. Jadi padanan atau setaranya manusia itu ya dihadapkan dengan jin. Jin dihadapkan dengan manusia. Tidak bisa jin itu selevel dengan malaikat, itu tidak bisa. Dalam pandangan Al-Quran, setan juga tidak lebih dari salah satu individu dari spesies jin. Jadi setan itu merupakan bagian dari bangsa jin. Dalam pandangan dunia Islam, malaikat memiliki pengaruh di alam takwini ini, di alam penciptaan ini. Selain malaikat tidak ada. Berbeda dengan jin yang tidak memiliki pengaruh seperti itu. Jin tidak bisa membuat ini, itu, tidak bisa. Literatur Islam yang menyejajarkan jin dengan malaikat sebetulnya diakibatkan oleh bias-bias agama dan takhayul yang berasal dari ajaran-ajaran Zoroaster. Mari kita kembali ke pokok bahasan kita, dan kita tegaskan bahwa pandangan dunia Islam berbeda jauh dengan pandangan dunia Zoroaster dan Mazdakisme. Sebab pandangan dunia Islam adalah pandangan dunia yang unipolar, di mana setan adalah denotasi firman Allah yang berbunyi, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya.
Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. As-Sajdah ayat 7. Dan firman-Nya, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dia, maksudnya Musa, menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Eksistensi, sifat-sifat, dan penyesatan setan berpijak pada hikmah dan kemaslahatan tertentu. Berdasarkan hikmah dan kemaslahatan itu, setan memiliki kejahatan relatif, bukan kejahatan hakiki yang objektif dan mutlak. Yang paling menakjubkan dalam pandangan Al-Quran ialah bahwa Allah lah yang memberikan tugas penyesatan kepada setan. Tentang hal ini Al-Quran mengatakan, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajrib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, di sini engkaunya itu iblis, yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Setan menyatakan kesiapannya untuk menerima tugas penyesatan itu dengan mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dari ayat-ayat tadi jelas konsep penyesatan dan pengaruh setan hanya terbatas pada wilayah yang telah kami paparkan sebelumnya, yaitu hanya mempengaruhi, menggoda, menimbulkan was-was, tazyin, taswil, tidak lebih dari itu. Maksudnya setan tidak memiliki kuasa untuk memaksa manusia. Setan hanya membisiki, mengajak, memperlihatkan sesuatu seakan-akan baik dan memujuk. Di sini perlu digarisbawahi. Maksud pernyataan saya bahwa pengaruh setan berada di luar wilayah takwini bukan berarti ia tidak memiliki pengaruh apapun di alam takwini. Karena bagaimana mungkin ada maujud di alam takwini tanpa pengaruh apapun di dalamnya? Yang saya maksudkan ialah bahwa setan tidak bisa menciptakan objek-objek tertentu secara mandiri. Juga bukan kutub kosmologis yang berhadapan dengan kutub Allah. Ia tidak berpengaruh terhadap sistem vertikal alam semesta seperti yang dimiliki oleh para malaikat, yang sebagian pengaturan alam telah dikaitkan pada mereka. Setan juga tidak berkuasa atas manusia dengan kekuasaannya yang sampai bisa memaksakan kehendaknya pada manusia. Jadi Al-Quran memang memberikan pengaruh tertentu pada setan dan jin, tapi secara umum pengaruh itu lebih sempit, lebih lemah, dan lebih rendah daripada pengaruh manusia. Tujuan saya membahas persoalan ini adalah untuk menjelaskan bahwa Al-Quran telah memunculkan persoalan setan dengan bentuk yang tidak merusak tauhid zat, tidak bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fi laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak berpasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Allah juga berfirman,
ala lahul khalqu wal amr, bahwa menciptakan dan memerintah adalah hak Allah, adalah hak Allah. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah adalah hak Allah. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu di dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya. Dalilnya di sini adalah yang saya kasih warna merah itu, dan Allah itu tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaannya. Allah tidak mempunyai partner di dalam kerajaannya. Allah tidak mempunyai partner di dalam kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.